Oke. Nah, jadi macam gamet itu rumusnya adalah ya 2 pangkat n. Ya, 2 pangkat n ya. Nah, maka macam gamet ini adalah Y besar, R besar, dan A besar. Ya. Ini begitu juga seterusnya. Nah, ini saya lompati aja ya. Yang ini Y besar, R kecil, dan A kecil. Nah, bagaimana bacanya? Ini Y besar, R kecil, A kecil. Nah, itu juga ini. Ini saja. Y kecil, R besar, dan A kecil. Nah, yang bawah sekali, Y kecil, R kecil, A kecil. Maka mana delapannya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, maka ketika 2 di persilangan dihibrida tadi, maka rumusnya 2 pangkat 2 sama dengan 4. Nah, gitu ya. Nah, berarti Anda sudah bisa mencari macam gamet untuk persilangan trihibrida. Ingat ya, macam gamet bukan jumlah gamet. Ya. Kalau gamet, kalau 1000 sari bisa jutaan. Sperma, jumlah kan sperma itu adalah gamet jantan ya. Itu 35 juta. Nah, gitu. Tapi macamnya tidak. Nah, ini macamnya. Nah, tadi juga saya sudah menjelaskan persoalan persilangan dihibrida menggunakan papan catur. Papan catur adalah solusi sampai persilangan dihibrida. Nah, maka ada cara persilangan yang kedua. Papan catur disebut juga dengan Punnett square. Punnett square. Maka cara yang kedua adalah sistem garpu. Ya. Sistem garpu. Untuk persilangan trihibrida, ya, caranya itu adalah dengan sistem garpu atau branching system atau sistem cabang. Branching. Makanya, ya, ketika ujian nanti, kalau soalnya trihibrida, maka mencarinya jangan dengan Punnett square juga, tapi adalah dengan metode branching. Ya. Nah, maka kita di sini akan melanjutkan cara mencari persilangan trihibrida. Nah, sebenarnya materi pokok kita itu adalah trihibrida. Sampai SMP Anda dulu sudah belajar dihibrida. SMP kelas 3 belajar dihibrida, SMA kelas 3 belajar lagi dihibrida, belajar biologi umum belajar lagi dihibrida. Nah, maka di genetika ada penambahan trihibrida. Malah di SMA juga kadang-kadang gurunya udah ngajarin juga trihibrida. Ya. Nah, tapi saya tidak tahu apakah semua Anda dapat persilangan trihibrida atau tidak. Baik, sebenarnya pada bahan kuliah udah ada. Ayo kita lihat bahan kuliah. Oke, ya kita masuk ke persilangan trihibrida aja lagi. Ini sudah tadi.
Nah, ini dia persilangan trihibrida. Nah, ini adalah cara mencari macam gamet ya, yang sudah saya jelaskan tadi. Ya. Nah, ini adalah untuk 4 ya, A, B, C, D. Nah, berarti kalau 4, nah, 2 pangkat 4. Yusraini. Yusraini. Nah, kabur. Sela Jamatul. Salah. Ya, Pak. 2 pangkat 4 berapa? 16, Pak. Oke, bagus. Nah, ini 16 ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini lagi 8 lagi, maka jumlahnya adalah 16. Oke. Ya, Anda udah paham ya gimana mencari macam gamet. Ya. Dan ini harus diajarkan ke anak. Ingat gitu. Jadi untuk macam gamet di hibrida aja, nah, 2 pangkat 2, itu harus dijelaskan ke anak. Jangan bilang aja, kalau seandainya gametnya itu adalah A besar, A kecil, lalu B besar, B kecil. Jangan bilang aja ke anak gini, nah kamu ya tahu kan ya, nah kalau ini gametnya adalah A besar, O B besar, nah ini A besar, ini B kecil nih, lalu ini A kecil, B besar, lalu A kecil, B kecil. Nah, nggak ngerti anak kalau gini-gini aja. Ya, makanya falsafah kita guru itu gimana anak mengerti. Ya, ya. Jadi tidak boleh langsung aja. Ya. Oh, kalau ini nih persilangannya hasilnya 9331, ini bukan begitu. Buat dan lagi Punnett square-nya, jelaskan gitu. Ya, oke ya. Nah, jadi di sini pada bahan kuliah juga sudah dijelaskan sampai tetrahibrida. Makanya istilahnya adalah polihibrida. Nah, polihibrida. Ini rencana materi ujian kita ya. Nah, baik. Tolong dikasih tahu teman-temannya. Ya. Makanya tadi saya bilang ya, rumus 2 pangkat N itu adalah rumus untuk gamet yang heterozigot. Nah, ini perlu perhatian. Nah, kalau begini, nah, yang heterozigotnya berapa tuh? Hanya 2. B besar B kecil sama D besar D kecil. Jadi kalau ini gimana? Berapa macam gametnya? Hanya 2 macam, makanya 4. Ya, mau Anda cari dengan branching keempat-empatnya hasilnya juga sama. Kan macamnya. Ya, macamnya. Nah, makanya A ini tidak dibuat lagi anaknya A besar juga. Tidak dibuat. Karena hasilnya kan sama. Yang ada cabang itu hanya B besar dengan B kecil. Oh, ini salah ketik ini. Kenapa begini ya? Nah, ini adalah B besar dengan B kecil. Ya, ini harusnya adalah B kecil. Ya. Nah, yang ini adalah C kecil, C kecil. Ya, oke ya. Nah, baik. Nah, jadi inilah adalah B besar, B kecil. Maka gametnya apa? A besar, B besar, C kecil, D besar. Ya, ini A besar, B besar, C kecil, D kecil. Nah, makanya ini
A besar, B kecil, C kecil, D besar. Maka jumlah macam gametnya hanya 4. Makanya ya ingat ya, hanya jumlah sifat yang heterozigot. Nah, sekarang kita akan menentukan macam fenotip menggunakan metode branching. Nah, ini nih yang ada di sini. Ya. Ini langsung ini pada 4 sifat beda. Oke, saya cari yang 3 aja lah, biar Anda jangan terlalu susah. Berarti di bahan ajar semuanya materinya tetra ya. Oke, sebentar. Baik. Nah, kita kembali ya. Nah, pada persilangan kita akan mencari persilangan trihibrida. Kalau di buku ada tetrahibrida. Nah, saya mulai saja dari ini dulu. Nah, dari persilangan dihibrida. Ya. Bagaimana caranya? Nah, dengan sistem branching. Nah, caranya adalah ya ini kan fenotipnya itu kuning bulat ya. Nah, kuning licin ini rah. Oh ya, kuning licin heterozigotnya. Ya, ya, kuning licin, kuning licin. Oke, ya kuning licin. Baik. Cara mencari cara mencari branchingnya, ketika ini adalah persilangan dihibrida, maka cara mencarinya adalah monohibrida 1 disilang dengan monohibrida kedua. Gitu. Itu kata kuncinya ya. Nah, monohibrida pertama mana? Ini dia. Y besar, Y kecil. Y besar, nah di sini saya buat. Y besar, Y kecil, ini kuning ya, kuning dan hijau ya. Disilang dengan Y besar, Y kecil. Rasio fenotipnya itu apa? Silahkan yang bisa jawab, angkat pilih menu raise hand.
Nah, ini persilangan monohibrida ya. Ya, silakan. Siapa yang bisa? Persilangan Y besar, Y kecil dengan Y besar, Y kecil, rasio fenotipnya apa? Di mana Y besar adalah yellow, Y kecil itu adalah hijau ya. Nah, ya, kuning dan hijau. Berapa rasio fenotipnya? Ayo, jangan lama betul. Ini pelajaran TK nih. Sejak SMP udah belajar. Ayo, silakan. Siapa yang bisa? Angkat tangan. Fani? Silakan Fani. Oh, si Emilia. Silakan Emilia. Berapa rasio fenotipnya? Izin mencoba menjawab, Pak. Rasionya 1:2:1, Pak. Fenotip, bukan Oh, genotip. fenotipnya. Ya. Fenotipnya tuh Ya. kuning. Ya. Oh, 3:1, Pak. Oke, bagus. Nah, kuning dengan hijau ya, 3:1. Maka kita tulis di sini. Kuning ya. Lalu hijau ya. Berapa perbandingannya? 3:1. Maka inilah yang disebut dengan monohibrida 1. Maka silang dengan monohibrida 2. Nah, monohibrida 2 adalah R besar licin dengan R kecil keriput. Nah, maka R besar disilang dengan R kecil. Apa rasio fenotipnya? Nah, licin berapa? Lalu keriput berapa? Ayo, silakan. Kan sama dengan yang di atas. Berapa Arminianti? 3:1, Pak. Oke, bagus. 3:1. Maka kita buka seperti tadi. Nah, maka ada licin, ya, ada keriput, KRP aja saya bikin ya. Ini 3, ini 1. Berikut juga ada licin, ada keriput, ya. 3:1. Nah, kalau persilangan dihibrida, ya, dengan papan catur, rasio genotipnya berapa? Silakan angkat tangan. Kalau persilangan dihibrida, ini Y besar, Y kecil, R besar, R kecil. Kalau dengan papan catur, rasio fenotipnya berapa? Izin menjawab, Pak. Silakan. Kalau untuk di hibrid itu 9:3:3:1, Pak. Oke, benar. Nah, 9:3:1. Oh, ini apanya 2 kali ya. Oke. Nah, itu ya. Ini dengan papan catur ya. Nah, maka kalau kita cari dengan branching, nah, 3 kali 3 adalah 9. Itu adalah kuning licin. Ya. Kuning licin. Nah,
Berikut adalah 3. 3 kali 1 ya, adalah kuning, keriput, KR, PT ya. Nah, lalu yang ini 1 kali 3, 3 hijau, licin, dan 1 hijau, keriput. Sama enggak dengan ini? Atika? Sama, Pak. Sama. Maka ini adalah cara cari cepat. Ya, dengan branching ini adalah cara cari cepat. Tapi untuk mengajarkan siswa pemula harus dengan papan catur, Punnett square, karena ini agak lebih rumit caranya. Kalau udah ngerti boleh langsung. Ya. Jadi ketika Anda melakukan pembelajaran pengayaan, ya pengayaan untuk anak yang tuntas, Anda boleh ngajarin ini branching. Tapi kalau pengajarannya reguler, itu pakai papan catur saja untuk di hibrida. Ya. Nah, berikut ya, kita mau lagi 3. Jadi silakan print screen ini dulu. Anda udah tahu cara mencari dengan branching untuk di hibrida. Ya. Baik. Sekarang ini saya hapus dulu. Tambah lagi. Nah, tambah lagi. Ini adalah tadi waktu monohibrida. Ungu putih ya. Oke. Tambah lagi ungu putih. Ungu U besar dengan U kecil. Ya. Oke. Nah, U besar, U kecil. Berarti ini ungu, ini adalah putih. Ya. Nah, maka caranya sama. Ya. Dilanjutkan. Nah, maka monohibrida 3-nya itu adalah ungu dan putih itu. Maka ini ya 3 ungu. Ya. 1 putih. Maka ini juga sama. 3 ungu. 1 putih. Nah, ini sama ya. 3 ungu, hijau. Ya. Sorry. Ya. Salah. Ya. Berarti ini juga 3 ungu. Ya. 1 putih. Ini juga demikian. Ini 3 ungu. 1 putih. Persilangan trihibrida rasionya adalah 27, 9, 9, 9, 3, 3, 1. Nah, mana dia yang 27-nya ini?
3 kali 3 kali 3, ini adalah 27. Nah, apa itu? Kuning, licin, ungu. Mana yang 9-nya? Nah, yang 9 ini. Ini. Ya. 3 kali 3 kali 1. Ya. Berarti kuning, licin, putih. Ya. Mana 9 satu lagi? Ini. Ya. Mana 9 satu lagi? Ini. Nah, mana yang 3? Nah, ini dia. Coba lihat. Yang 3 ini. 3 kali 1 kali 1. Nah, mana 3 lagi? Ini 1 kali 3 kali 1. Nah, mana yang 3 lagi? Ini. Mana yang 1? Ini. Apa penutupnya 1? Hijau, keriput, putih. Maka dapatlah rasio 27, 9, 9, 9, 3, 3, 3, 1. Jadi, ketika soal trihibrida, jangan coba-coba cari dengan papan catur. Nanti Anda senewen. Harus cari dengan metode branching. Ketika ujian nanti, buram ini Anda foto, nanti Anda uploadkan di e-learning. Soalnya objektif, tapi Anda mencarinya pakai buram. Buramnya tolong nanti di-upload setelah ujian. Ya, maksudnya ketika menjawabnya itu nanti diberi waktu untuk mengupload buram Anda. Jadi meskipun Anda jawabannya benar gitu ya, tapi buramnya salah, itu tidak dapat Anda skor maksimal. Tapi buram Anda benar, jawaban Anda benar, itulah skor sempurna. Nah, berarti mungkin ini saja ya materi kita hari ini. Nah, saya berharap mudah-mudahan Anda paham ya dengan ini, dengan materi ini, sehingga bisa menambah wawasan Anda. Ya.